terakhir itu adalah pembuktian apakah barang kita disukai, dibeli atau tidak. Nah, kalau dalam prinsip UMKM, sebagus-bagusnya kemasan, sebagus-bagus enak-enaknya produk kita, rasanya bagi kita, itu pembuktiannya hanya satu. Ono tuane apa enggak? Kelompok khusus, nah mereka-mereka inilah yang biasanya mendapatkan pembinaan yang kemudian bisa digunakan ilmunya untuk kepentingan bisnis pribadi, ataupun kemudian harapan kami diturunkan lagi sampai ke tingkat desa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya sudah itu pemberdayaan ekonomi ini harapannya dapat meningkatkan derajat, khususnya derajat kesejahteraan di keluarga, pemenuhan pangannya, kemudian kita juga harus melatih keterampilannya serta lingkungan hidup. Nah, contoh rumput atau rempah-rempah ini sangatlah nyambung dengan, makanya Pokja 3 sangat bagus ketika saran-saran ada di sini, karena kalau udah kita mempertahankan yang dari alam, biasanya itu nyambungnya sangat luar biasa dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup ada di Pokja 3. Potensi rempah-rempah di Kabupaten Trenggalek itu ada jahe, temulawak, kunyit, serai, dan saya yakin masih banyak lagi. Cengkeh itu masuk rempah-rempah enggak Pak? Masuk kan? Dia cuma enggak tulis ya Bu ya. Kalau janggelan enggak ya Bu ya, bukan alat masak tapi ya sepupuan gitu ya kayaknya ya Bu ya. Jadi bisa jadi satu bahan penambah gitu ya. Dan tentu masih banyak lagi. Nah, pelatihan diversifikasi produk rempah-rempah ini pesertanya banyak dari kader PKK desa dan juga kelurahan, dan harapannya tentu untuk upaya penumbuhan wirausaha baru produk olahan rempah-rempah yang pada akhirnya akan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi keluarga dan juga menambah dan meningkatkan penghasilan keluarga. Nah, nanti cerita-cerita sukses saya dengar tadi itu ada sesi pembagian cerita sukses ya Pak ya. Mudah-mudahan itu beneran ada. Nggak dari yang ini nggak nyangka ternyata, karena saya selama jadi tim PKK Provinsi Jawa Timur lebih banyak lagi wilayah yang saya datangi, lebih banyak lagi ketemu wong Ibu. Jadi orangnya ketemu banyak-banyak. Jadi saya akhirnya mendengar cerita itu lebih banyak lagi juga. Kisah sukses, kisah itu sampai saya sendiri pun kadang-kadang tuh minder. Ya Allah, ini seorang, apalagi di pandemi Pak. Seorang ibu mau punya 4 anak, mau punya 5 anak, tetap berusaha walaupun awalnya itu karena kepepet, tapi bukan berarti tidak bisa. Dari hal yang dia pikir sederhana dilakukan kecil-kecilan untuk jadi penunjang hidup sementara karena pandemi, tetapi justru malah memutar balikan kehidupannya. Nah, hal-hal ini bisa terjadi di siapa saja dan di mana saja, terutama dengan adanya digitalisasi seperti sekarang ini. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan industri kecil dan juga menengah, UKM ataupun IKM, yang saya harap nanti bisa sedikit-sedikit mungkin disenggol-senggol supaya ibu-ibu ini juga terpancing untuk bisa curhat, untuk bisa nanya dan sebagainya. Karena mumpung ada para narasumber yang sangat kompeten pada hari ini. Ada masalah permodalan, kemudian banyak juga yang belum memahami cara membesarkan bisnis atau bisnis plan-nya seperti apa. Banyak yang masih terkendala kurangnya inovasi produk. Kemudian pemasaran dan distribusi belum efisien, kemudian belum lagi memiliki izin usaha dan juga memahami tentang perizinan usaha, manajemen dan sebagainya. Ini kita bisa baca semua dan saya yakin ini pasti ada yang pernah mengalami hal-hal seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pelatihan kali ini bisa diibaratkan sebagai tahap pertama. Tahap pertama di mana kita berfokus kepada produksinya, bagaimana kita membuat produknya dulu. Karena kalau kita mau berbisnis, mau menjual kan kita harus pikirkan apa yang kita jual. Nah, kita masih dalam tahap itu tentunya, tapi sudah harus mulai memikirkan tahap kedua, 3 dan sebagainya, sampai tahap terakhir itu adalah pembuktian apakah barang kita disukai, dibeli atau tidak. Nah, kalau dalam prinsip UMKM, sebagus-bagusnya kemasan,
sebagus-bagus, enak-enaknya produk kita, rasanya bagi kita, itu pembuktiannya hanya satu, ono tuane apa enggak. Jadi terbeli atau tidak gitu. Jadi kadang tuh yang membuat para pengusaha kemudian di tengah jalan itu jadi agak kurang semangat, karena yang dipikirkan maksudnya sangat ngejelimet, jadi sangat yang tidak terbayangkan. Harus kompetisi, brand yang ini kemasannya bagus sekali, saya harus lebih bagus. Brand yang ini punya sertifikasi banyak gitu. Sertifikasi itu Bapak Ibu selalu saya sarankan untuk terus memperjuangkan. Tetapi bukan berarti sertifikasi Bapak Ibu baru satu belum tidak bisa jualan. Misalnya masih PIMT, tapi tetangga udah punya BPOM, tetangga udah punya halal dan sebagainya. Jangan kemudian kecil hati, semua itu diperjuangkan, apalagi sekarang pemerintah itu ada di pihaknya Bapak Ibu sekalian. Segala fasilitasi yang diinginkan itu dapat dilaksanakan dengan cepat, dengan praktis, dan mungkin dengan gratis. Jadi mudah-mudahan hari ini pelatihannya betul-betul bisa membahas semua aspek-aspek dari perbisnisan seperti itu. Kemudian setelah mengikuti pelatihan diversifikasi produk rempah-rempah ini, diharapkan tercipta 30 orang kader PKK IKM olahan rempah-rempah yang kemudian membentuk kelompok usaha bersama atau